Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi dengan saya Lydia Kurniawati di sini. Sore hari ini saya akan membahas tentang seni rupa, literasi, dan digitalisasi. Apa hubungan antara seni rupa, literasi, dan digitalisasi yang akan kita bahas pada sore hari ini? Baik, secara umum anak-anak itu senang membaca ya, dan senang juga dibacakan. Itu anak-anak. Maka ketika kita mau mulai dari literasi, baik, saya akan bahas dulu dari literasi ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita akan mulai literasi kepada anak-anak, memang harus dimulai dengan baca. Dengan membaca, anak-anak itu senang membaca dan juga senang dibacakan. Walaupun anak PAUD, misalkan anak usia dini, mereka pun sebetulnya ingin membaca kalau ada buku ya. Tetapi karena usia, mereka ada juga yang belum bisa membaca, sehingga mereka merasa penasaran gitu ya, ingin cepat bisa membaca. Nah, ini adalah satu potensi yang luar biasa. Nah, literasi sendiri apa? Yaitu literasi membangun, secara umum literasi itu membangun pemikiran. Karena dengan membaca kemudian ada banyak pemikiran-pemikiran yang dihasilkan. Kemudian juga menghasilkan pemikiran yang terolah, sehingga dari sana akan tercipta passion, tercipta hal-hal baru, tercipta ide-ide yang baru dan lebih kreatif lagi melalui literasi, melalui membaca. Oke, literasi dari kata literatus artinya belajar. Pada awalnya memang kemampuan literasi ini mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ya, atau calistung. Nah, kemampuan ini kemudian berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan berbicara. Nah, pada pemikiran lebih lanjut atau pada kemampuan lebih lanjut, ternyata literasi terus berkembang dan tidak hanya stop pada baca, tulis, hitung, tetapi juga membawa kemampuan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Orang yang senang berliterasi, senang membaca dan belajar, tentunya akan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih cerdas, sehingga dia mampu memecahkan masalah kesehariannya. Baik, literasi juga selain membaca adalah memahami, mewujudkan, membangun diri, kemudian lingkungannya. Karena setelah membaca, dia mulai memiliki banyak pemahaman, kemudian dapat mewujudkan sesuatu ide yang kemudian akan membangun dirinya sendiri dan lingkungannya, membangun pemikirannya dan paradigmanya. Nah, dengan membaca mereka mendapatkan hal-hal baru dari apa yang dibaca, kemudian mereka bertugas untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya stop membaca sudah gitu, tetapi juga harus melakukan sesuatu dari apa yang dibaca. Nah, itu yang menjadi tugas juga dari perpustakaan zaman now. Bukan hanya tempat membaca, tapi juga tempat berkreasi setelah membaca. Baik, kita kenali dulu, kita bahas kembali bahwa literasi dasar itu ada 6, yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah menjadi dasar dari semuanya. Ini juga menjadi program dasar pemerintah untuk pendidikan, di mana pemerintah mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia ini melek aksara ya. Jadi baca, tulis, hitung itu harus dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan ini progresnya secara data sudah semakin naik.
Yang kedua adalah literasi numerasi, yaitu memahami angka dan juga tabel, memahami pengerjaan untuk angka dan penghitungan dan sebagainya. Kemudian literasi sains itu memahami tentang dunia sains dan dunia pengetahuan dari sains itu sendiri. Kemudian finansial, kemampuan untuk mengelola keuangan, memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh dunia keuangan, ya. Literasi digital adalah melek digital juga, seperti yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu dari manual kita terus berkembang menjadi atau memiliki potensi digitalisasi, ya, yang kemudian akan lebih luas, akan lebih mendunia, lebih global dan lebih praktis. Literasi budaya dan kewarganegaraan, bagaimana dengan literasi budaya masyarakat memahami tentang kebudayaan di negara kita, di negara Indonesia, dan hasilnya adalah kemudian kita bisa mencintai budaya bangsa kita ini dengan lebih lagi. Baik, apakah dari literasi seni rupa ini semuanya harus pintar menggambar? Ya, ada banyak hal bisa diwujudkan, bukan hanya pintar menggambar, tapi juga bagaimana ide, pemikiran, pesan itu menjadi karya nyata, ya, yaitu caranya dengan berkolaborasi. Memang seni rupa punya tugas untuk mewujudkan secara rupa atau gambar, tetapi juga harus berkolaborasi saat ini dengan orang-orang yang mungkin lebih pintar dalam hal komputer dan sebagainya, atau kita sendiri harus selalu melatih skill kita supaya bukan hanya mampu menggambar tapi juga mampu mengerjakannya dalam berbagai alat termasuk komputer. Seni rupa memiliki potensi untuk mewujudkan ide, pemikiran, pesan menjadi karya nyata. Ya, jadi melalui seni rupa ini punya tugas untuk bisa mewujudkan yang tadinya hanya dalam bentuk ide, pemikiran, dan pesan, sekarang harus diwujudkan menjadi karya nyata. Contoh yang akan saya paparkan pada sore hari ini adalah bagaimana dalam literasi itu kita bukan hanya membaca buku, tetapi kemudian mencipta buku atau membuat buku, ya, khususnya untuk guru-guru mungkin bisa diterapkan dalam hal mengajar pada saat mengajar kepada anak-anak. Nah, dari buku ada ide-ide dan isi buku. Nah, kemudian ada gambar pastinya dan ilustrasi, itu dibutuhkan keterampilan seni rupa. Seni rupa membuat buku menjadi karya, membuat buku cerita karya sendiri. Nah, ini yang kita akan bahas pada sore hari ini, bagaimana seni rupa dan literasi ini berkolaborasi, ya. Melalui seni rupa, melalui pelajaran seni rupa, anak-anak bisa membuat buku cerita karya sendiri. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah menggali ide dulu. Menggali ide, nah kita mau bikin buku apa ya, gitu. Bentuknya seperti apa, temanya seperti apa. Kemudian ide itu diolah. Tidak semua ide langsung bisa diwujudkan, harus diolah dulu, terkadang harus diolah dulu. Pengolahan ide, tadi sudah menggali idenya apa, kemudian diolah lagi, oh tokohnya ini misalkan gitu, kemudian diolah lagi terus, bentuknya seperti apa, diolah lagi, dicari, temanya juga dicari, diperdalam lagi, diperluas, dipertajam. Nah, itu mengolah dari ide-ide yang awal, ide-ide dasar, kemudian diolah menjadi ide-ide yang lebih detail. Kemudian menemukan
hambatan. Di situ akan ditemukan hambatan. Hambatannya apa saja? Nah, kemudian kita cari solusinya. Nah, di sini salah satu contoh adalah yang saya berikan kepada murid-murid saya, yaitu challenge project ya, untuk membuat buku cerita hasil karya sendiri. Jadi kita meminta anak-anak untuk membuat buku cerita sesuai dengan imajinasi, kemudian topik-topiknya dicari, idenya dicari, kemudian diolah ya. Tetapi sebelumnya mereka setelah mengolah ide, mereka harus mengisi form yang saya sediakan. Oke. Nah, pada saat saya memulai dengan anak-anak untuk proyek ini, yang pertama saya kerjakan adalah memberi anak-anak buku bacaan yang cukup banyak. Jadi saya datang ke kelas dengan keranjang buku yang cukup banyak, kemudian membiarkan mereka selama beberapa waktu, hampir setengah jam ya, mereka baca buku. Yang saya bawa saat itu adalah buku-buku anak-anak, buku-buku sederhana yang banyak gambar, sedikit tulisan ya, seperti buku-buku untuk balita atau PAUD. Nah, anak-anak membaca, satu anak bisa membaca 3-5 buku ya, bergantian. Nah, kemudian setelah mereka membaca buku, kita bahas apa yang sudah mereka baca. Misalkan menggali isi buku, mulai kita tanya, tadi judulnya apa ya? Nah, rata-rata anak-anak itu ternyata lupa dengan apa yang judul yang mereka baca ya, tidak semuanya ingat. Nah, tidak semuanya mengingat judul buku yang sudah mereka baca. Nah, sehingga kita harus mengingatkan mereka bahwa ketika mereka pilih buku, mereka itu pasti yang mereka lihat adalah judul, tetapi ternyata judul itu juga yang mereka lupa gitu ya, fokus kepada di dalamnya. Nah, kemudian dari judul, dari cover depan kita bahas judulnya apa, kemudian juga covernya apa, begitu ya. Nah, kemudian kita mulai ke isi cerita, maknanya apa, pesannya apa, tokohnya siapa, bagaimana karakter tokohnya, suasana lingkungannya, ciri-ciri tokohnya. Nah, itu semua kita bahas bersama-sama di kelas ya. Nah, kemudian kalau kita mau menantang anak untuk kreatif dalam bercerita, kita pun harus mencontohkan. Jadi saya mulai mencontohkan. Saat itu juga saya minta mereka memberi saya judul atau memberi saya ide cerita. Kemudian saya akan cerita saat itu juga, saya mengarang cerita saat itu juga di kelas. Anak-anak akan melihat saya berpikir, akan melihat saya mengembangkan ide cerita itu. Ya, guru mulai bercerita dengan ide saya sendiri dari yang mereka berikan. Nah, kemudian ada sekitar 1 atau 2 cerita. Kemudian, nah, saya menantang kepada mereka, kalian punya ide apa gitu. Nah, kemudian mereka pun mulai berpikir. Nah, setelah saya beri waktu untuk berpikir, mereka akan sharing kepada temannya sebelahnya. Nah, mereka akan cerita satu dengan yang lain ide yang mereka punya. Dan saya juga bilang kepada mereka bahwa siapa yang sudah punya ide atau punya cerita bisa cerita kepada saya. Nah, anak-anak bergantian datang ke meja saya untuk bercerita, dan saya pun ikut bertanya, menggali dari apa yang mereka pikirkan. Dengan saya tanyakan, mereka akan punya pemikiran-pemikiran yang mungkin belum
mereka pikirkan ya, belum sempat terpikir begitu. Nah, kemudian setelah mereka bergantian, saya memberikan mereka dummy ya. Saya ajarkan mereka untuk mulai mengolah dari ide ke karya nyata, seperti itu. Nah, anak-anak mulai memikirkan dari cover dulu, judulnya apa gitu ya, fontnya ditulisnya seperti apa, jenis fontnya, kemudian isi ceritanya apa, tokohnya, karakternya, suasana lingkungannya apa, cover depannya dan cover belakang akan digambar seperti apa, apakah akan menyeluruh center spread atau akan digambar satu-satu. Kemudian ciri-ciri tokoh yang mereka akan buat seperti apa, ciri-cirinya, mungkin bajunya juga warnanya harus sama gitu ya. Kemudian juga ekspresi wajahnya harus seperti apa, dan suasana lingkungannya. Oke. Kemudian mereka mulai mencari judul, menggambar cover dengan berani. Nah, mereka mulai mewujudkan tokoh-tokoh ya. Nah, perlu juga dibuat dummy, yaitu rencana buku ya, pakai kertas begitu, dilipat-lipat, kemudian nanti akan menjadi seperti buku, rencana buku. Nah, di situ harus ditulis, kalau di cover depan itu tulis cover depan, tulis cover belakang, tulis cover depan dalam, tulis cover dalam belakang. Mengapa harus seperti itu? Karena anak-anak suka keliru, suka terbalik waktu menggambar gitu ya, sehingga nanti seharusnya bagian depan, bagian cover depan malah digambar di cover belakang. Jadi harus pakai tulisan, itu dummy. Kemudian dalamnya isinya akan berapa halaman, juga dibuat perencanaan per halamannya seperti apa, isinya misalkan cover dalam, kemudian baliknya baru akan halaman 1, halaman 2, dan berapa halaman sampai akhir bukunya. Kemudian teknik yang dipakai apa, teknik pewarnaannya nanti pakai apa, medianya pakai apa, di mana akan ada center spread gitu ya, atau tidak ada center spread. Center spread adalah 2 halaman yang disatukan menjadi satu gambar. Nah, sebelum mereka memulai kembali, mereka harus mengisi pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Dan pertanyaan ini saya buat dalam bentuk Google Form ya, seperti ini. Oke. Saya sudah buat di dalam Google Form. Jadi dalam pengumpulan data-data mereka melalui Google Form, saya juga tidak kerepotan karena seluruh data melalui Google Form akan terkumpul dengan rapi dalam Excel, dalam bentuk Excel, sehingga saya lebih mudah dalam memeriksanya, lebih mudah dalam mendata. Data tidak akan tercecer ke mana-mana. Sambil menunggu, oke. Ini hal yang harus mereka isi ya, mulai dari judul buku, halaman, kemudian juga dummy-nya itu harus mereka buat, kemudian tema isi buku, kemudian tema gambar cover depan, cover belakang, dan nama penulis, ilustrator itu diri mereka sendiri, dan ringkasan cerita di belakang buku. Kemudian siapa saja tokohnya, 2-3 tokoh.
Nah, bagaimana karakter tokoh masing-masing itu harus sudah diuraikan. Kemudian apa ciri khas masing-masing fisik, kemudian pokok masalahnya apa, dan juga bagaimana penyelesaian masalahnya, kemudian bagaimana kisah akhir cerita, dan bagaimana pesan penting dari cerita mereka. Nah, di mana cerita mereka itu ada terjadi, kemudian mereka harus menggali suasana yang sebenarnya. Kalau di pedesaan mereka harus searching bagaimana suasana pedesaan. Kalau di hutan ya mereka harus searching bagaimana suasana di hutan. Ya. Kalau di perkotaan pun demikian. Kemudian menggali ekspresi wajah, bagaimana mereka harus menggambarkan ketika tokohnya sedang sedih atau kesal dan sebagainya. Kemudian mempelajari gerak-gerik tubuh tokoh. Ya. Kemudian medianya tadi harus ditulis juga di sini. Mereka akan menggambar pakai apa? Pakai cat warna atau pakai krayon atau pakai pensil. Kemudian jenis fontnya, karena kalau tulisan tangan takutnya itu mengecil ya, atau besar kecil kurang rapi gitu, sehingga mereka harus mulai belajar menulis dengan rapi juga. Kemudian kalau nanti mereka akan cetak, dicetaknya akan di kertas apa atau berapa tebal kertasnya. Kemudian juga kalau misalkan tidak dicetak hard copy, mereka akan membuat soft copy-nya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF kah gitu ya, atau dalam bentuk video. Bisa juga mereka membuat flashcard misalnya begitu, kemudian mereka bercerita di video dan direkam melalui video. Nah, ya. Setelah nanti mereka membuat seluruh proses buku tersebut, kemudian gambarnya difoto dengan baik dan jelas, lalu di-scan dan dimasukkan ke dalam PPT, lalu dibuat PDF-nya. Ya. Nah, digitalisasi mulai dipelajari oleh siswa dengan bermacam-macam cara. Dengan seperti ini, ada yang seperti ini, mereka mulai belajar untuk mengenal teknologi juga. Bukan hanya manual, seperti biasanya kita bertemu, tetapi dalam kondisi seperti ini, mereka harus memahami bagaimana computerized, bagaimana digitalisasi itu digunakan. Ya, digitalisasi harus dimulai karena zaman sudah berubah ya, dari konvensional kepada digital. Itu buku pun menjadi buku digital. Kemudian dalam bentuk PDF, video, flashcard, video mendongeng dan sebagainya. Beralih juga ke e-book ya. Oke. Nah, melalui keterampilan ini mereka diharapkan dapat tambah wawasannya, kemudian tambah pengalamannya dalam membuat buku. Saya suka tantang mereka, siapa mau jadi penulis ya, siapa mau menjadi penulis buku. Nah, itu mereka senang sekali, dan saya selalu bilang bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik gitu, karena jika kurang membaca maka menulis pun akan menjadi sulit, dan anak-anak menjadi senang membaca. Karena saya juga senang membaca, jadi saya tahu bagaimana manfaatnya membaca. Kemudian anak-anak menambah keterampilan menjadi mungkin mereka kurang bisa menggambar ya, tetapi ada banyak cara untuk mewujudkan ya, melalui gambar yang sederhana pun bisa.
Dan juga anak-anak diberikan ruang keragaman, tidak semuanya hasil akhirnya itu sama, harus berupa buku, tapi bisa juga berupa flashcard ya. Tidak semuanya harus PDF, tapi juga bisa dengan video ya. Nah, ini jadi ruang keragaman ya, anak-anak harus diberi ruang untuk keragaman. Baik, saya buka lagi yang tadi Google Form. Sorry, ini. Nah, ini. Ya, panduan book project challenge ya. Jadi saya menantang anak-anak untuk membuat project ini sebaik-baiknya. Baik, di sini melalui ini ada alamat email, kemudian nama lengkap, terus nomor handphone, judul buku, tema cerita, judul halaman, jumlah halaman dari dummy buku, kemudian membuat gambar cover depan, tema gambar cover belakangnya apa, mereka harus tulis di sini. Kemudian nama penulisnya, kemudian nama ilustrator. Untuk saat ini mereka ambil alih dua-duanya, mereka sebagai penulis dan juga mereka sebagai ilustrator. Kemudian juga menulis ringkasan buku cerita di belakang buku. Nah, mereka pun harus bisa menguasai apa sih yang ditulis begitu. Kemudian juga menggali tokoh-tokohnya, siapa saja tokoh di dalam cerita mereka, kemudian yang menjadi tokoh utamanya siapa, kemudian karakternya apa, dan ciri fisik dari tokoh utamanya apa. Kemudian tokoh kedua pun sama, namanya siapa, kemudian karakternya, ciri fisiknya apa. Kalau ada tokoh lain pun boleh. Kemudian pokok masalah dalam cerita, kemudian cara menyelesaikan masalah dalam cerita mereka itu apa, kemudian bagaimana bagian akhir dari cerita mereka tersebut itu, seperti apa akhir ceritanya, di mana cerita itu terjadi. Kemudian mereka harus belajar tentang sumber-sumber yang akan mendukung, seperti tadi ya, lokasinya seperti apa, ekspresinya, gerak tubuhnya. Kemudian juga mempelajari gerak-gerik tubuh, kemudian ekspresi wajah, kemudian alat dan media harus ditulis. Nanti penyelesaiannya pakai atau pengerjaannya pakai media apa, kemudian menentukan jenis font ya, fontnya diharapkan bisa sama dari awal sampai akhir untuk menulis ceritanya. Kemudian pencetakan buku akan dicetaknya seperti apa, apakah dalam bentuk biasa atau dicetak secara eksklusif dan bagus, atau akan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk karya asli saja. Nah, kemudian juga untuk pencetakan ya, covernya kalau akan dicetak banyak, akan dicetak berapa jumlahnya, eksemplarnya begitu. Kemudian juga apakah mereka punya kesulitan ya, biasanya pasti mereka menemui ada kesulitan, walaupun sedikit banyak ada kesulitan. Nah, itu mereka harus berkonsultasi, mereka harus mencari siapa mentornya yang bisa menolong ya, bisa juga guru atau teman misalkan, seperti itu. Kemudian jelaskan alasannya. Oke, kemudian mereka boleh menulis pesan-pesan.
Mereka akan mengisi ini dan saya akan menerima hasilnya dalam bentuk Google Form yang enak sekali untuk direkap. Oke, sekian paparan saya, semoga bermanfaat. Ini hubungannya antara seni rupa, literasi, dan digitalisasi. Jadi ketiganya berkolaborasi dengan powerful ya, kalau kita bisa mengkolaborasikan semuanya dengan baik. Demikian paparan saya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya.